Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pengantar simulasi ya, sebelum nanti ke bagian subbab pentingnya dari simulasi itu sendiri. Jadi di sini saya menitik beratkan apa itu model, sistem, kemudian simulasi itu sendiri. Simulasi permodelan dan analisis. Jadi permodelan itu sendiri adalah suatu proses untuk menghasilkan suatu model. Kemudian model itu sendiri yang pertama adalah representasi dari suatu sistem. Jadi dia merepresentasikan suatu sistem. Kemudian yang kedua, mirip tetapi lebih sederhana dari sistem realnya. Jadi model di sini mendekati sistem real. Jadi biasanya makanya ada asumsi-asumsi untuk menyederhanakan sistem real tersebut. Kemudian yang ketiga, diharapkan mampu sebagai prediktor atas efek yang timbul dari perubahan suatu sistem. Jadi model ini tujuannya memang adalah menjadi sebuah prediktor. Jadi kita punya sistem real, kemudian kita buat modelnya. Modelnya di sini diharapkan bisa menjadi prediktor kalau misalkan kita ubah sedikit gitu sistem yang ada itu kira-kira nanti akibatnya seperti apa, atau maupun ketika tidak ada perubahan nanti kira-kira perkembangannya ke depan seperti apa. Kemudian yang keempat di sini sama seperti nomor 2 ya, kurang lebih ya, mendekati sistem realnya, jadi mirip tapi lebih sederhana. Kemudian yang kelima, model yang bagus itu merupakan penggabungan dari kenyataan dan kesederhanaan. Jadi mendekati sistem real, tetapi di sini sederhana, seperti itu. Sedangkan sistem itu sendiri adalah sekumpulan objek yang berinteraksi, yang menerima inputan dengan tujuan menghasilkan suatu outputan. Itu adalah sistem. Jadi simulasi permodelan dan analisis yaitu suatu proses menciptakan dan menguji cobakan dengan menggunakan model matematika dari suatu sistem fisik. Jadi nanti kita adalah menciptakan model, kemudian diuji coba, kemudian kira-kira nanti hasilnya seperti apa, itu kita menganalisis. Jadi itu adalah mensimulasikan. Ini adalah contoh dari sistem ya. Jadi komponen utama sistem kita punya input, kemudian diproses di sini, nanti kita akan dapatkan adalah outputnya. Ini dalam bentuk garis besar ya. Kemudian contoh sistem sederhana misalkan adalah sistem mobil, penginjakan pedal gas pada mobil, jadi nanti outputnya adalah kecepatannya bertambah. Mungkin juga sistem robot, jadi tegangan pada motor pada robot di situ, nanti outputnya adalah gerakan lengan robot. Jadi tegangan pada motor, kemudian diproses di robot itu, outputnya adalah gerakan lengan pada robot tadi. Kemudian yang ketiga ini adalah sistem peternakan ikan misalkan. Jadi bibit ikan atau juga pakan ternak atau obat dan vitamin di sini diproses di peternakan ikan, outputnya adalah ikan untuk dijual. Ini juga salah satu bentuk sistem juga. Kemudian yang keempat itu adalah sistem pabrik. Mungkin ini bisa banyak dijumpai di ketika praktek ya, praktek lapangan di situ. Jadi pesanan itu adalah inputnya, kemudian tapi prosesnya di sini ada breakdown-nya, ada banyak. Jadi dimasuk di departemen kontrol produksi, tapi di situ ada subbagiannya juga. Jadi inputannya menjadi bahan mentah, kemudian masuk ke departemen pembelian, diproses di situ, kemudian lanjut ke proses yang kedua, departemen fabrikasi, kemudian departemen perakitan, kemudian departemen pengiriman, kemudian outputnya adalah barang jadi. Ini juga bentuk dari contoh sistem. Oke, berikutnya, jadi di sini kelemahan dan kelebihan simulasi ya. Jadi simulasi di situ awalnya kita punya sistem real, kemudian kita bentuk modelnya, model yang mendekati sistem real tersebut, kemudian baru kita simulasikan. Namun di sini ada beberapa kelemahan juga nantinya.
Yang pertama, kelebihannya ketika kita menggunakan simulasi, di sini sangat sulit diselesaikan dengan cara analitis. Jadi ketika kita menemukan kasus di mana di situ sangat sulit diselesaikan dengan cara analisis, kita bisa menggunakan secara numerik, kemudian kita simulasikan. Contohnya ini adalah dynamic programming, kemudian sistem nonlinear. Kemudian simulasi itu juga bisa diterapkan pada ukuran data dan kompleksitas yang tinggi. Contohnya adalah traveling salesman problem, assignment, dan scheduling. Itu juga bisa. Kemudian simulasi juga bisa diimplementasikan pada kasus yang biasanya sangat sulit diimplementasikan secara langsung karena biayanya sangat tinggi. Jadi kalau ini optimasi kontrol pesawat terbang, kalau kita mau optimasi langsung kita lakukan langsung di sistem real, itu pasti sangat sulit. Jadi lebih bagus kalau kita bikin model konseptualnya dulu, kemudian baru kita simulasikan. Jadi ini kelebihannya itu dia bisa diterapkan pada kasus-kasus yang sangat sulit diselesaikan secara analisis, kemudian mempunyai kompleksitas yang tinggi, dan juga sulit diimplementasikan secara langsung. Tapi di sini simulasi juga ada kelemahannya. Yang pertama adalah biasanya cenderung tidak akurat. Jadi hasilnya di sini karena tadi hanya mendekati sistem real dan di situ lebih sederhana, jadi akan ada kemungkinan bahwa hasilnya di situ menjadi tidak akurat. Ini. Kemudian yang kedua, model simulasi yang baik bisa jadi sangat mahal. Jadi kalau misalkan membentuk model untuk disimulasikan nanti, itu biasanya untuk membentuk modelnya itu kita butuh biaya yang sangat mahal. Jadi di sini sehingga dibutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mengembangkan model yang sesuai di sini. Kemudian tidak semua situasi dapat dievaluasi dengan simulasi. Kemudian yang keempat, simulasi menghasilkan cara untuk mengevaluasi solusi suatu sistem, bukan menghasilkan cara untuk menentukan solusi suatu sistem. Jadi dia bukan mencari solusi, ya. Jadi dia bukan menghasilkan cara untuk menentukan solusi suatu sistem. Jadi dia itu hanya mengevaluasi, jadi hanya dievaluasi. Jadi misalkan kita melakukan kita melakukan simulasi seperti ini. Nah, dari hasil simulasi itu kita hanya bisa mengevaluasi, oh ternyata kalau seperti ini berarti ini adalah cukup bagus atau di sini kurang bagus gitu. Tapi itu adalah bukan solusinya kan. Jadi kita hanya mengevaluasi saja. Ini yang perlu digarisbawahi. Jadi simulasi itu kita bukan mencari atau kita mendapatkan cara dari solusi suatu sistem, tapi kita hanya mengevaluasi saja. Jadi evaluasi solusi dari suatu sistem. Berikutnya adalah aplikasi. Jadi kira-kira simulasi ini bisa dilakukan di mana saja. Yang pertama adalah mungkin manufaktur ya. Manufaktur di sini seperti proses dari kita punya barang mentah menjadi suatu output yang barang jadi di sini. Kemudian sistem pelayanan juga, misalkan kita mau mengevaluasi kinerja dari rumah sakit dari segi customer service-nya atau dari segi kira-kira pelayanannya seperti apa. Jadi di sini rumah sakit dan klinik medis, kira-kira apakah jumlah kamar, perawat dan psikolog itu sudah mencukupi atau sudah cukup bagus sekarang. Itu bisa disimulasikan. Kemudian toko retail, jadi how many check out location to utilize. Jadi di sini kira-kira kita butuh berapa sih toko retail di sini dalam satu kota atau dalam satu daerah. Jadi ini bisa kita simulasikan. Jadi kayak misalkan ini tadi rumah sakit dan klinik medis. Jadi misalkan rumah sakit itu memiliki N jumlah perawat saat ini gitu atau sistem realnya. Tapi apakah di sini cukup bagus atau apakah kita perlu menambah atau apakah kita perlu mengurangi? Itu bisa kita simulasikan dulu. Itu tadi. Jadi kita simulasikan. Jadi tidak simulasi langsung di lapangan gitu tidak perlu. Jadi kita bisa lakukan dengan menggunakan komputasi. Di situ akan bisa kelihatan kira-kira apakah banyaknya perawat saat ini yang ada di sistem real itu sudah bagus
Atau misalkan kita komputasikan kalau misalkan banyaknya perawat kita kurangi, nanti efeknya seperti apa? Kira-kira apakah menjadi membludak atau banyak yang tidak kebagian pelayanan? Nah, itu yang bisa kita simulasi. Jadi dengan simulasi secara komputasi itu tadi tentunya bisa menghemat biaya daripada kita langsung ke lapangan, langsung perawatnya nggak boleh masuk berapa hari. Nah, itu pasti ya akhirnya ya agak sedikit kacau dan beresiko. Kemudian yang ketiga di sini fasilitas makan atau hiburan. Menentukan banyak penjual tiket, petugas checking tiket yang dipekerjakan ini juga bisa. Misalkan kita simulasikan sebanyak ini kira-kira hasilnya berapa, waktu tunggunya berapa. Kalau misalkan banyaknya penjual tiket kita kurangi, kira-kira nanti akibatnya seperti apa. Kemudian sistem order pelanggan di sini juga menentukan menentukan berapa banyak petugas representasi yang diperlukan. Kemudian sistem transportasi, misalkan di bandara, checkpoint keamanan bandara, kemudian tempat check-in, dan penugasan pintu. Di sini kira-kira apakah sudah bagus atau perlu ditambah, ini bisa kita simulasikan dan dievaluasi di situ. Kemudian operasi pada pengiriman barang, ini juga bisa menentukan berapa banyak mesin derek dan truk untuk mengangkut barang. Kemudian yang ketiga, transportasi kereta dan bis. Di sini adalah menentukan rutenya, misalkan seperti itu. Oke, ini tujuan simulasi itu sendiri. Kalau ini berdasarkan Rajan et al. Ya dan kawan-kawan pada tahun 1995. Yang pertama adalah mendapatkan wawasan tentang pengoperasian suatu sistem. Jadi sistem realnya seperti apa, kita menjadi lebih paham atau mendapatkan wawasan di sini. Kemudian kita bisa mengembangkan kebijakan operasi atau sumber daya juga bisa kita kembangkan untuk meningkatkan kinerja sistem tersebut. Kemudian pengujian konsep dan atau sistem baru sebelum pelaksanaan. Jadi sebelum kita menerapkan sistem yang kita ajukan, bisa juga kita simulasikan dulu di situ. Jadi kita uji, kira-kira nanti sistem baru yang akan kita terapkan itu efektif nggak ya? Itu bisa kita simulasikan. Daripada kita hanya punya blueprintnya atau misalkan kita hanya kira-kira nanti seperti ini tanpa mensimulasikan, ketika kita terapkan ternyata hasilnya jauh lebih buruk. Itu kan juga membuang-buang biaya dan juga waktu juga. Kemudian mendapatkan informasi tanpa mengganggu sistem yang sebenarnya. Ini tadi kayak misalkan tadi di rumah sakit, kalau misalkan kita langsung di situ kita terapkan misalkan mengurangi banyaknya perawat, nah itu kan akhirnya mengganggu sistem yang sebenarnya. Tapi dengan secara simulasi nanti kita tidak perlu mengganggu sistem rumah sakit itu sendiri. Klasifikasi sistem, kalau di sini menurut Lau dan Kelton ya 1991. Yang pertama adalah menurut kepastian dari probabilitas perubahan sistem. Ini ada sistem stokastik dan deterministik. Deterministik itu adalah jika dalam sistem tersebut mengandung komponen probabilitas yang pasti. Sedangkan yang kedua, stokastik atau probabilistik, sistem yang kemungkinan perubahannya sangat acak. Kemudian yang kedua di sini ada sistem statik dan sistem dinamik. Ini diklasifikasikan menurut kejadian perubahan sistem yang berlangsung. Jadi dikatakan statik di sini representasi dari sebuah sistem pada waktu tertentu, sedangkan dinamik suatu sistem yang lambat laun terjadi tanpa batas waktu. Kemudian yang ketiga, menurut sifat perubahannya ada diskrit dan kontinu. Nanti kita bahasnya di diskrit dan kontinu juga kita bahas. Kemudian diskrit di sini adalah perubahan keadaan sistem hanya akan berlangsung pada sebagian titik perubahan waktu. Tetapi kalau kontinu, perubahan keadaan suatu sistem akan berlangsung terus-menerus di sini, seiring dengan perubahan waktu. Jadi ini klasifikasi sistem berdasarkan ada probabilitas perubahan sistem, kemudian perubahan sistem yang berlangsung, kemudian sifat perubahannya.
Jadi kadang untuk mempelajari sebuah sistem, terkadang dimungkinkan untuk melakukan uji coba dengan sistem tersebut. Namun tentu saja tidak mungkin melakukan uji coba jika sistem tersebut masih berupa hipotesis. Jadi alternatif yang terkadang dipakai adalah membuat sejumlah prototipe dan mengujinya. Tapi kalau kita gunakan prototipe, ini biasanya kita akan membutuhkan biaya yang sangat mahal. Maksudnya prototipe ya berarti ada barangnya langsung ya. Jadi ada fisiknya. Kemudian menghabiskan banyak waktu. Kemudian uji coba menjadi tidak mungkin dan tidak praktis di sini. Studi suatu sistem umumnya dilakukan pada model sistem tersebut. Sehingga model sistem tidak hanya merupakan pengganti sistem, namun juga penyederhanaan dari sistem realnya. Di sini nanti akan ada beberapa elemen sistem yang dimodelkan, kemudian ada elemen yang diasumsikan tidak penting dan tidak relevan dalam konteks tujuan yang ingin dicapai. Jadi suatu model tidak hanya merupakan perwujudan tujuan, namun juga merupakan asumsi. Jadi kalau disingkat cerita, model adalah gambaran sederhana dari suatu sistem yang dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan seseorang dalam memahami, memprediksi, dan mengendalikan sistem tersebut. Ini adalah jenis model yang digunakan dalam studi sistem ya. Jadi model kita punya fisis dan matematis. Dari matematis di sini bisa dibedakan menjadi statik dan dinamik. Kemudian yang dinamik di sini biasanya bisa diselesaikan secara analitis dan secara numerik di sini. Dan ketika di sini susah untuk diselesaikan secara analitis, berarti kan kita harus membutuhkan secara numerik. Dan akhirnya nanti kita bisa lakukan simulasi sistem di sini. Jadi model nantinya itu akan digunakan sebagai peramalan kinerja sistem sebelum sistem tersebut diaplikasikan secara real. Hasil dari modelnya nanti akan kita masukkan ke dalam program MATLAB atau C++ dan hasil perhitungannya akan menunjukkan kinerja sistem secara keseluruhan. Jadi ini yang kita lakukan nanti simulasinya. Kemudian apabila kinerja yang dihasilkan tidak sesuai, maka komponennya dapat langsung dirubah. Nah, tadi hasil simulasi itu bisa kita evaluasi. Jadi ketika di situ kinerjanya tidak sesuai, berarti komponennya bisa langsung dirubah di situ. Oke, saya kira cukup sekian ya penjelasan saya mengenai pemodelan dan simulasinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.